Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Rizky Darmawan dengan NIM 22504740 PN 18104 dari Prodi Aquacultur. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebelumnya, yaitu tentang kloropita sebagai penilaian pengganti atau penambahan karena nilai kuis yang kurang seperti itu. Jadi langsung saja saya mulai tentang kloropita. Jadi kloropita memiliki klasifikasi yang pertama seperti kingdom Plantae, divisi kloropita, dan kelas terdiri dari enam. Yang pertama Chloropiceae, kedua Chlorodendropiceae, ketiga Trebouxiopiceae, keempat Prasinopiceae, kelima Dasycladopiceae, dan keenam Ulfopiceae. Ciri-cirinya, jadi kloropita ini mengandung pigmen klorofil A dan B, bersifat kosmopolit, hidup di perairan yang terdapat intensitas cahaya yang cukup, seperti kolam, danau, genangan air hujan, serta air mengalir seperti sungai dan selokan. Susunan tubuh bervariasi, berupa uniseluler dan motil seperti Chlamydomonas, uniseluler dan non-motil seperti Chlorella, sel xenobium seperti Volvox, koloni tak beraturan seperti Tetraspora, dan filamen bercabang Oedogonium dan tidak bercabang seperti Phytophthora. Struktur selnya terdiri dari flagellum, vakuola, vakuola kontraktil, bintik mata, nukleus, mitokondria, dinding sel, kloroplas, pirenoid, dan amilo. Sistem reproduksi dari kloropita ini menurut Munawar 2013, jika tersedia nutrisi yang diabsorpsi dan lingkungan yang baik, maka kloropita dapat membelah diri. Selain itu, kloropita dapat menghasilkan sel spora dari sel induknya untuk menghasilkan individu baru. Untuk peranan ekologis dan ekonomis, menurut Rizky et al. Dari ekologis terlebih dahulu, terdiri dari tiga. Jadi produsen primer. Kloropita atau alga hijau ini seperti Halimeda dan Caulerpa mendukung rantai makanan laut, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang kedua, pembentukan habitat. Jadi kloropita menjadi substrat dan tempat tinggal bagi biota laut lain di zona intertidal seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove. Dan yang ketiga, bioindikator lingkungan. Distribusi yang mengelompok dan dominasi kloropita memberikan kualitas dan karakteristik substrat seperti pasir dan karang pecah. Untuk visi ekonomisnya, menurut Rizky et al. 2022, bagi menjadi tiga juga, komoditas yang bernilai. Jadi jenis kloropita seperti Caulerpa racemosa dan Ulva sp dimanfaatkan sebagai sayuran laut bernilai jual tinggi, kosmetik, dan biofarmaka. Kedua, potensi budidaya berpotensi dikembangkan dalam budidaya laut, terutama di wilayah dengan parameter lingkungan optimal, suhu 30 derajat Celcius, salinitas 32 ppt, dan kecerahan 100%. Dan yang ketiga, pemberdayaan lokal. Jadi, kloropita ini berperan dalam mata pencaharian masyarakat pesisir, meskipun pemanfaatan ekonominya belum maksimal, namun tetap memberikan peluang ekonomi lokal. Peranan di dalam aquaculture dibagi menjadi tiga juga, sebagai pakan alami, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Larva dan benih atau ikan udang sangat bergantung pada fitoplankton termasuk kloropita sebagai sumber nutrisi awal menurut Eddy et al. 2021. Yang kedua, penghasil oksigen. Jadi melalui proses fotosintesis, kloropita menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan dalam sistem budidaya, terutama di kolam atau tambak intensif. Menstabilkan kualitas air. Jadi kloropita ini membantu menyerap nutrien berlebih seperti nitrat dan fosfat sehingga mencegah eutrofikasi dan menjaga kualitas air tetap baik. Untuk ancaman dan tantangannya, jadi ancaman ini seperti penurunan kualitas air, kedua penurunan kadar oksigen, ketiga gangguan rantai makanan, dan risiko kematian biota. Dan tantangan
ada tiga. Pertama, penanganan apabila terjadi overpopulasi, rehabilitasi lingkungan yang telah rusak, dan kesulitan pembasmian organisme yang sudah overpopulasi. Untuk pengendaliannya, yang pertama, kurang nutrien. Jadi nitrogen dan fosfat menjadi nutrien lebih eutrofikasi. Yang kedua, sirkulasi air atau penggunaan aerator untuk mengurangi stagnasi. Yang ketiga, ikan pemakan alga. Jadi bisa diberikan dengan ikan sapu-sapu. Yang keempat, tanaman air untuk saingan gitu. Dan yang kelima, algasida, penggunaan bahan kimia sulfat untuk membunuh alga. Kesimpulannya, Chlorophyta termasuk dalam kingdom plantae yang terdiri dari beberapa kelas dan memiliki ciri-ciri berklorofil, bersifat kosmolif, hidup di perairan, dan susunan tubuh bervariasi. Chlorophyta memiliki beberapa peranan dalam ekologi dan ekonomi serta bermanfaat dalam sektor aquacultur. Di samping itu, terdapat ancaman dan tantangan yang menjadi permasalahan dari Chlorophyta juga, dan diperlukan pengendalian agar tetap dalam batas aman. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Baik, sekian dari presentasi tentang Chlorophyta saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.